tumpah ucapan syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Bapa, karena Engkau baik bagi kami ya Bapa. Engkau masih bertanggung jawab atas hidup kami ya Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh datang ke hadiran-Mu Tuhan, bersekutu di hadiran-Mu ya Bapa dengan penuh sukacita, dengan kesehatan yang luar biasa. Semua karena anugerah yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami akan memulai ibadah pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Sucikan ruangan yang kami pakai untuk bersekutu di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya ibadah yang kami naikkan, ibadah yang kami lakukan pada saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Berkati mereka pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, mampukan kami untuk mengerti akan pesan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, yang Engkau yang berotoritas atas ibadah kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dengan penuh sukacita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan bersekutu di hadapan Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan saat ini kita akan merenungkan sebuah renungan yang saya beri tema, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Ini adalah sering kali kita dengar, bahkan sering kita ucapkan, tak kenal maka tak sayang. Apakah arti kata-kata tersebut? Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Saya ulangi, Markus pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kalau di dalam Alkitab kita, judul perikopnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Saya akan membacakannya. Ayat yang pertama, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Ayat 2, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ketiga, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yang keempat, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yang kelima, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya di atas mereka. Maaf, ini tadi ayat yang ke-5, bukan yang ke-6. Markus pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-5.
Yesus ditolak di Nazaret. Ada pepatah mengatakan, di sini saya banyak mengatakan pepatah ya. Pepatah mengatakan, jangan melihat buku hanya dari sampulnya saja. Jangan melihat buku dari sampulnya saja. Kita tidak akan mengerti seluruh isi buku tersebut tanpa membaca lembar demi lembar, halaman demi halaman. Kalau kita melihat sampulnya bagus, belum tentu isinya juga bagus. Kalau melihat buku, sampulnya atau covernya kurang menarik, belum tentu isinya juga menarik. Nah, begitu juga kita tidak akan mengenal siapa itu Tuhan Yesus tanpa kita lebih dekat, tanpa kita lebih kenal dengannya. Di dalam bacaan kita saat ini, setiap hari Sabat, Yesus datang ke rumah ibadah. Dia pada hari Sabat selalu mengajar di rumah-rumah ibadah. Dan pada saat itu Yesus berada di Nazaret, kota kelahirannya. Yesus membacakan nubuat Nabi Yesaya. Kalau boleh dilihat, Bapak Ibu boleh dilihat setelah ibadah ini di dalam Lukas ya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai yang ke-30. Yesus membacakan nubuatan Yesaya. Lukas 4 ayat 18. Kesaksian tentang dirinya. Dia membacakan kesaksian tentang dirinya. Ini saya akan membacakannya. Lukas 4 ayat yang ke-18. Saya akan membaca. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku, ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia memperkenalkan dirinya, walaupun secara manusia memang dia adalah anak Maria dan Yusuf secara kemanusiaannya. Tetapi di dalam keilahiannya, Yesus adalah Allah. Dia memperkenalkan dirinya. Dia yang diurapi Allah. Dia menyampaikan kabar baik. Dia menyembuhkan. Dia memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang dia temui, supaya orang-orang mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dia memperkenalkan, ini loh aku punya misi seperti ini. Nah, tetapi di dalam Markus ini ya, kembali ke bacaan tadi, dikatakan Yesus mengajar dengan penuh urapan. Dia mengajar dan banyak orang merasakan takjub. Dia merasa senang. Dia merasa, wow, bagus sekali kata-katanya, sangat menginspirasi, sangat luar biasa, sangat membangun.
Sehingga jemaat yang ada di rumah ibadat itu, di sinagog banyak, bahkan semua takjub akan pengajaran Tuhan. Karena mengandung pengertian, mengandung membangun keimanan orang-orang yang ada di situ. Tetapi di sini, di ayat yang ketiga B adalah sangat-sangat bertolak belakang dengan respon yang diberikan kepada jemaat itu. Dikatakan, lalu mereka kecewa dan menolak Tuhan. Di ayat yang ketiga B ini dikatakan dalam bahasa Yunani, yaitu eskando lisonto. Ini merupakan kata sifat yang mengandung pengertian mereka dibuat jatuh ke dalam keraguan. Bahkan di dalam bahasa Inggris lebih tegas lagi, yaitu the day took offset at him, yang merupakan dia mengakibatkan mereka sakit hati terhadap dia. Di sini him mengacu kepada Tuhan Yesus. Sangat-sangat kontras ya. Dia menyenangi, dia merasa takjub akan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi pada saat melihat pribadi Yesus, mereka merasa kecewa dan menolak Tuhan. Sungguh tidak masuk akal sebenarnya. Tetapi kenapa? Kenapa harus menolak Yesus? Ada apa dengan murid-muridnya? Ada apa dengan para jemaat yang berada di tempat itu? Di situ pasti ada pemuka agama. Di situ ada tua-tua, ahli-ahli Taurat. Tetapi mengapa mereka harus menolak Yesus? Padahal ahli-ahli Taurat pasti mengetahui siapa Yesus itu. Tetapi mereka kenapa harus menolaknya? Jemaat yang ada di situ menolak karena dia merasa iri hati. Dia merasa cemburu. Kenapa Yesus yang bisa mengajar dengan begitu luar biasa, begitu ada urapan dari Allah. Tetapi kenapa Yesus yang harus mengajar seperti itu? Dia merasa iri hati, dia merasa cemburu. Kenapa aku tidak bisa? Kenapa Yesus ini adalah tukang kayu, anak dari tukang kayu, anak dari Yusuf? Secara kemanusiaan Yesus adalah anak Yusuf dan Maria. Dan di sini dikatakan ayat-ayat yang sebelumnya tadi, saudara-saudara yang ada di sini, saudara perempuan, saudara laki-laki ada di sini. Mereka anak dari tukang kayu. Kalau pada zaman Israel dulu, profesi sebagai tukang kayu adalah profesi atau pekerjaan yang orang-orang di bawah, kelas menengah ke bawah, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi kenapa orang kelas bawah, orang sederhana tetapi bisa mengajar dengan begitu lupa? Jemaat dan orang-orang yang ada di situ melihat hanya dari status sosialnya. Dia merasa iri,
Dia merasa sakit hati melihat Yesus. Dan di sini dikatakan dia menolak dan menganggap pengajaran Yesus itu adalah pengajaran yang sesat. Tetapi Yesus tidak marah. Walaupun sangat sedih, tetapi Yesus tidak marah. Dia tidak menghujat, tidak membela diri, tetapi dia menjawab di ayat yang keempat, Markus 6 ayat yang keempat. Kata Yesus kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus tidak banyak memberi jawab. Yesus tidak banyak memberikan pembelaan terhadap dirinya. Dia hanya mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Yesus ditolak di tempatnya sendiri. Karena apa? Dia anak orang sederhana. Orang-orang Nazaret kecewa dan menolak, padahal mereka takjub dengan ajaran Yesus. Sangat-sangat tidak masuk akal, tetapi itulah yang terjadi pada saat Yesus mengajar di bait suci, di sinagoga, di rumah ibadah. Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan bukan sekedar menyenangkan hati setiap orang yang mendengar, tetapi ada pembaruan di dalam kehidupannya. Sementara orang-orang Nazaret terheran-heran mendengar pengajaran Yesus, tetapi di sisi lain mereka melihat latar belakang keluarga Yesus yang seorang tukang kayu. Di sini ada perasaan iri hati, cemburu, bahkan menolak. Dan di ayat yang terakhir, secara tragis, sangat-sangat tragis, Yesus tidak banyak mengadakan mujizat di situ. Padahal pada saat Yesus mengajar di tempat-tempat lain, Yesus mengadakan banyak mujizat dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi di tempatnya sendiri mereka ditolak, sehingga dia tidak mengadakan banyak mujizat kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Nah, di sini Yesus tidak bebas ya mengadakan pelayanannya. Karena apa? Karena sudah ditolak, karena sudah diusir. Di dalam kitab Lukas dikatakan Yesus diusir dari rumah ibadah itu. Sungguh sangat-sangat menyedihkan. Tetapi itulah yang terjadi. Yesus diusir oleh orang-orang Nazaret karena sakit hati, karena iri hati. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering kali mendengar, kita sering kali menjumpai orang akan melihat pemimpin kita yang berdiri di atas mimbar, siapapun pasti sedikit banyak kita akan menilai, oh ini si A ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan tidak jarang mengatakan, dia cuma omong doang, prakteknya nol. Dia hanya pintar berkhotbah tetapi tidak bisa melaksanakan. Kita seringkali memberi penghargaan
perkataan-perkataan yang kurang bagus kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Kadang kita sering memberikan penilaian-penilaian yang menurut mata telanjang kita. Secara lahiriah kita akan menilai yang memimpin kita. Pada saat ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Pada saat kebanyakan orang melihat pemimpin kita hanya dengan mata jasmani atau mata lahiriah kita, pasti kita akan kecewa. Kita akan sedikit banyak pasti iri hati. Kenapa ya orang lain bisa melakukan ini padahal cuma seperti itu. Aku bisa memberikan yang lebih dari itu. Pada saat ini kita minta ampun kepada Tuhan. Kita belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari mata jasmani kita. Kita lihat kualitas yang ada di dalamnya. Hamba Tuhan yang mengajar, biarlah kita melihat firman yang diberitakan, bukan melihat latar belakang dari seseorang itu. Mungkin kalau kita melihat seseorang itu pasti kita akan kecewa. Tapi biarlah kita melihat firman yang diberikan, pengajaran yang diberikan kepada kita. Karena orang yang akan dihormati bila mempunyai kedudukan tinggi, kekayaan yang banyak, status sosial yang tinggi, tetapi biarlah kita tetap hanya memandang Tuhan saja sebagai pemimpin kita satu-satunya. Dialah yang akan menolong kita, dialah yang akan membimbing kita untuk memperbarui iman kita. Dan saya saat ini mengajak Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, janganlah menilai seseorang secara lahiriah. Pandang Yesus, pandang firman-Nya, supaya kita hidup, supaya kita tidak terjatuh. Mungkin itu saja renungan yang singkat, biarlah kita semakin hari semakin dikuatkan dengan Tuhan. Di saat orang-orang lain melihat reputasi, melihat secara mata jasmani, tetapi biarlah saat ini kita rubah pola hidup kita, tetap memandang firman-Nya, tetap memandang Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah pada saat ini. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita, tetapi kita terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Selidiki aku. Apakah ku sungguh mengasihi
kesempatan yang indah kita dapat bersekutu bersama di hadirat Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan, kami merasakan jamahan-Mu ya Bapa, di mana kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pelajaran yang boleh kami ambil di dalam perenungan pada saat ini, biarlah kami melihat seseorang bukan hanya secara lahiriah, tetapi boleh kami melihat kualitas yang ada di dalam diri seseorang itu Tuhan. Dan ajarkan kami untuk mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Pimpin dan sertai kami ya Bapa. Dan jikalau kami tidak layak di hadapan Tuhan, kami mohon ampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Allah, Roh Kudus-Mu berkata-kata di dalam hati kami, mengajarkan kami akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami berdoa untuk Gereja GKI Mandiri Tunanetra Eklesia malam ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh berkenan melayani Engkau di gereja-Mu ini. Kau memberikan hikmat akal budi yang daripada-Mu Tuhan. Kau memberkati jemaat yang boleh ada di tempat ini Tuhan. Kau memberkati pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kau memberkati setiap program yang ada di gereja GKI ini Tuhan. Engkau memberkati kiranya program yang ada ini boleh memajukan, mengembangkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dan kami berdoa untuk tim pelayanan GKI Mandiri Tunanetra Eklesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kami yang sederhana. Biarlah Roh Allah ada di dalam hati kami, memimpin kami, memberikan kesatuan iman, kesatuan roh untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Engkau memberkati orang-orang yang berkenan untuk membantu GKI Mandiri Tunanetra Eklesia ini, memberkati di mana mereka berada. Damai sejahtera Allah melimpah atas mereka, dan setiap permasalahan dan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang campur tangan atas permasalahan mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati sinode GKI ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jajaran staf pengurus yang ada dari atas sampai yang ke bawah, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Damai Allah tetap menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami, serta kami tibakan di rumah dengan keadaan selamat. Damai sejahtera Allah melingkupi atas kami Tuhan. Dan Kau memberkati jemaat-jemaat yang ada di rumah dimanapun mereka berada, yang menangkap siaran live streaming ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Damai Allah tetap menyertai mereka juga Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami akan menutup ibadah pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah melingkupi atas kita, dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah damai sejahtera Allah melingkupi atas kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita akan bertemu di lain kesempatan dan penuh sukacita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.